Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung saja join di grup Telegram dahulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan berhubung juga grup premium akan saya adakan hingga nanti akhir bulan Agustus akan saya close. Jadi kalau teman-teman yang mau mendaftar untuk paket 1 bulan kita bisa langsung saja join di grup Telegram. Batas terakhir pendaftaran pada tanggal 3 Agustus ya. Jadi bisa dicatat tanggal 3 Agustus itu adalah batas terakhir untuk mendaftar di grup premium. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja move. Untuk kondisi IHSG, kemarin closing di 6951 di harga, di persentase minus 0,08%. Dan juga memang IHSG sempat menguat ya di harga 7032, namun memang untuk closing price-nya tetap melemah. Hal yang perlu diperhatikan bahwa IHSG masih belum bisa breakout dari trend line-nya. Di mana bisa diperhatikan ya, sudah saya gambarkan ada garis trend line di sini. Bila memang seumpamanya IHSG berhasil breakout, maka ya ada potensi menguat ke target harga 7174. Tapi berhubung kalau kita lihat sih secara chart memang adanya rejection, memang dengan kondisi sekarang masih ada potensi untuk melemah. Nah, kita lihat dahulu bagaimana nanti kondisi IHSG dan pergerakannya. By moving average exponential, sebentar ya. Nah, harga juga sudah bertahan di atas SMA 21, 34, dan 90. Hal ini menunjukkan memang masih ada potensi lah untuk bergerak naik. Tapi tetap harus waspada karena belum sepenuhnya IHSG bisa dikatakan bullish ya, belum sepenuhnya. Kita lanjut, di sini ada beberapa emiten yang mungkin teman-teman juga bisa masukkan ke dalam daftar watchlist. Namun sebelum itu saya ingin membahas beberapa signal trading ya. Ada satu sih signal trading di mana signal ini saya publish di grup premium, khususnya ada saham UNTR, di mana kita juga sempat taking profit 22% ya. 22% kita awal beli itu saya distribusi signalnya itu tanggal 24 ya. 24 saya kasih papan signalnya dan memang tanggal 1 Juli awal 24 Juni saya beli 24 Juni saya berikan sinyal dan tanggal 1 Juli awal terlihat sudah mengenai area beli. Kotak ungu ini area beli. Kita buy dan memang kemarin pada perdagangan 29 Juli hari Jumat kemarin sudah mengenai taking profit kita kurang lebih menyentuh 33375. Ya, jadi congrats dan kamsiatuan bagi teman-teman yang sudah taking profit ya, khususnya grup premium. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung ya nggak apa-apa, bisa saja langsung kontak ke admin kita di grup Telegram karena untuk sementara waktu grup premium akan saya adakan hingga bulan Agustus tahun 2022 saja. Belum tahu nanti kapan akan ada grup premium MC Sam lagi. Yang jelas untuk sementara waktu karena juga ada beberapa kegiatan yang perlu saya kerjakan. Jadi sementara waktu grup premium akan saya adakan hingga bulan Agustus saja terakhir.
Yang mau mendaftar bisa segera mendaftar karena batas maksimalnya tanggal 3 Agustus sudah saya tutup ya untuk pendaftarannya. Risk to reward dari signal trading kita untuk UNTR juga bagus ya. Stop loss-nya di 25.600 dan target take profit pertama di 33.375. Jadi risk to reward-nya saja sudah 1:4. Ini baru TP pertama, TP kedua bisa di atas lagi. Itu ya untuk UNTR, semoga saja bisa dapat gambaran. Kita langsung move. Di sini ada beberapa emiten yang perlu kita bahas. Ada saham BMTR. Terlihat ya bahwa memang BMTR juga ada beberapa sentimen atau bukan sentimen, ada news di mana menjadi berita bagus untuk BMTR, khususnya kalau nggak salah ada merger sama MNCN yang nanti bisa dikoreksi kembali. Untuk BMTR juga sudah naik cukup banyak ya, 28 Juli naik meledak dengan volume cukup tinggi, kurang lebih 17%, dan kemarin hari Jumat malah 23% diiringi dengan volume yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan memang masih banyak yang sudah masuk ya, terutama retail juga sudah mulai masuk. Nah, kita coba cek dahulu by broker summary untuk BMTR. Karena ya by technical ya juga hanya begitu saja, lebih berfokuskan kepada broker summary ya kalau saya bilang. Perhatikan saja di sini ada 3 broker kuat di mana ada EP, AC, dan MG dengan rata-rata harga 365, 350, dan 366. Ini merupakan 3 broker yang ada entry atau akumulasi semenjak tanggal 28 hingga tanggal 29 ya. Semenjak ada volume besar. Nah, ini 3 broker bisa diperhatikan dan top distributor ada Kaset, GR, dan BQ. Kurang lebih Kaset juga sudah keluar barang ya lumayan banyak ya kalau saya bilang ya. 1,8 juta lot dengan value 62 miliar. Tuh, untuk BMTR ya, semoga saja bisa dapat gambaran dan para sisa-sisanya ya hanya retail saja. Gitu untuk BMTR, semoga saja bisa dapat gambaran bahwa memang BMTR masih dalam fase strong uptrend ya kalau saya bilang. Itu untuk BMTR. Lanjut, di sini ada saham Axiom. Nah, Axiom closing kemarin di harga 276 dengan persentase plus 17,95%, baru juga IPO, jadi better kita cek by broker summary daripada technical ya, biar lebih efisien jatuhnya. Untuk Axio, coba cek dahulu tanggal 29 kemarin hari Jumat ya. Axio adanya akumulasi dari 3 broker SH, AC, dan EL dengan rata-rata 269, 264, dan 264. Top distributor kalau saya bilang sih ada YB, XC, dan YC ya. Terutama kalau YB ini kalau saya bilang paling mencolok kurang lebih ya 160.000 lotan. Dan value-nya 4,7 M. Jadi memang cukup besar dipegang kendali oleh top distributor dari kode broker YB. Gitu saja untuk Axio ya. Semoga saja dapat pandangan. Lanjut di sini ada saham BP. Untuk BP closing di harga 216 dengan persentase plus 17,39%. Kemarin juga sempat koreksi minus 5%, namun memang menguat kembali keesokan harinya plus 17%. Volume juga memang tetap aktif ya. Volume juga memang tetap aktif. Koreksi sih sempat ya di EMA 21, tapi memang naik terus tuh, nggak pernah ada koreksi kalau saya bilang. Nah, ini hati-hati ya. Kalau sudah naik seperti ini, seharusnya lebih berhati-hati. Karena ya dengan prinsip saya bahwa buy on weakness better daripada buy on strength ya. Saya better tunggu saja ketika dia koreksi baru saya serok. Dengan kondisi sekarang sih saya kurang berani ya kalau mau ambil di posisi atas karena memang sih kalau by technical targetnya memang di 212 hingga 231. Ini bisa dijadikan target taking profit. Nah, kalau teman-teman baru beli di target taking profit sedangkan para investor atau trader lainnya sudah beli di bawah, sudah mulai mau exit, ya itu sedikit terlambat. Teman kalau mau tektokan, mungkin scalping gitu. Oke, sorry, saya lanjutkan.
Nah, kalau teman-teman semuanya mau scalping, ya nggak apa-apa, bolehlah mungkin 3% exit, 2% exit, tapi kecil-kecil saja. Nah, berhubung ini sudah di area taking profit, ya sedikit kurang maksimal ya, seharusnya hasilnya kurang maksimal. Better tunggu dia koreksi, baru kita serok lagi di bawah, entah itu di EMA 21, EMA 34, ya. Apakah itu possible? Ya menurut saya masih possible. Volume juga masih volatile, menurut saya ini kurang lebih pergerakannya sama seperti BRMS dan ENRG. Itu ya, untuk BP, by Bollinger Bands juga sudah mengenai upper bands-nya. Jadi memang sudah cukup strong, kita nggak tahu kapan koreksinya, yang jelas berpotensi. Lanjut, di sini ada saham UNTR. UNTR sudah saya bahas, lanjut di sini ada saham BMRI. Nah, BMR ini juga memang belum terlihat adanya gap ya, namun sudah memang terbang harganya. Kalau saya lihat sih by foreign transaction kemarin hari Jumat, top foreign-nya sih ada BMRI ya, top transaction dari foreign itu ada dari BMRI. Closing kemarin juga sudah bertahan di atas EMA 90, 34 dan 21. Area demand yang sudah saya katakan di awal bahwa 7.000 hingga 7.250 ini merupakan area demand dan memang berpotensi untuk menguat dan terjadinya rejection. Kenapa area demand? Karena ada sempat terjadinya sideways cukup panjang. Dan memang setelah menyentuh demand area, harganya naik 14% di sektor banking. Jadi memang sesuai dengan prediksi, kalau saya bilang cukup oke prediksi kita. Dan dengan kondisi sekarang, apakah memang ada potensi untuk terkoreksi dari BMRI? Kita lihat ya dari kondisi IHSG tadi adanya rejection. Kalau memang IHSG melemah ya otomatis BMRI juga berpotensi melemah. Target masih di 8450 hingga 8500 kalau memang menguat, atau openingnya di sini kalau dibanding turun juga bisa. Nah, dengan kondisi sekarang better hati-hati saja. Ingat apakah ada swing high valid atau belum. Kalau memang sudah ada ya better exit. Tapi kalau memang belum ada swing high valid, it's okay, nggak perlu takut ya. Masih boleh di hold. Kalau saya lihat sih dengan closing kemarin belum terlihat adanya swing high valid. Jadi ya aman-aman saja kalau mau di hold. Oke ya. Lanjut saja. Kita di sini ada saham TINS. Untuk TINS closing di harga 1460 dengan persentase minus 2,99%. Nah, perhatikan ya. Untuk TINS kalau saya lihat, yes, benar. Ini merupakan pola false double bottom ya. False double bottom pattern. Dimana kalau buy target sih ya kita coba cek saja. Ini ya, kita cari target buy patternnya. Seharusnya sudah tercapai ya. Itu sudah tercapai targetnya tuh kurang lebih ya di EMA 34 garis oranye sudah kesentuh, dan memang kemarin koreksi minus 2%. Apakah masih ada kemungkinan untuk TINS menyentuh 1540? Menurut saya masih ada, atau bahkan menyentuh EMA 90 ini juga masih possible. Karena kenapa? Harganya TINS ini juga sudah turun cukup dalam, dan menurut saya ini sudah waktunya rebound ya. Seharusnya ini waktunya rebound. Karena kenapa? Sudah berhasil memotong rejection di EMA 90 ditambah dengan adanya pattern reversal. Nah, step terakhirnya bagaimana? Begitu TINS harga closingnya sudah menguat dan bertahan di atas kotak ungu, kurang lebih di harga 1645. Hal ini menunjukkan memang TINS sudah mulai bergerak naik dan kita juga sudah mulai menambah posisi barang. Banyak gap di atas yang perlu ditutup oleh TINS dan menjadi PR untuk emiten ini. Jadi menurut saya untuk TINS apakah masih boleh di hold? Menurut saya sih masih boleh. Tapi kalau untuk yang short term, ya menurut saya sudah mulai bisa exit atau taking profit ya untuk short term, karena juga sudah mengenai target daripada target price dari pattern double bottom ini. Gitu ya untuk TINS. Lanjut di sini ada saham Antam. Nah, Antam ini juga kurang lebih sama seperti TINS ya. Namun saya belum melihat adanya swing high valid di mana kita masih boleh hold karena belum terlihat adanya swing high valid. Sudah saya katakan di early bahwa area demand kotak ungu ini merupakan demand kuat, dan memang kalau breakout ya targetnya di 1.300. Ternyata nggak sampai 1.300 juga sudah diangkat naik.
Antam juga sempat diangkat naik hingga 2070, namun belum sempat kesentuh di EMA 90-nya kurang lebih di harga 2104. Dan apakah masih ada potensi untuk bergerak naik menuju 2104 sih menurut saya masih possible lah, masih possible. Masih ada potensi untuk menuju ke sana. Toh juga Fibonacci-nya 0,5, 0,6 juga masih berada di atas. Jadi targetnya pun juga menurut saya masih belum tercapai. Gitu saja untuk Antam. Seharusnya sih masih ada peluang ya untuk diangkat naik karena masih ada gap tuh yang perlu ditutup 2700 hingga 2740. Itu ya untuk Antam ya. Nggak apa-apa kok di hold saja, nggak ada masalah. Ini juga sudah turun cukup dalam. Ya kita waktunya lihat apakah sejauh mana eh, Antam ini akan bergerak naik. Itu untuk Antam ya. Lanjut di sini ada saham Akra. Nah, Akra ini juga sudah saya warning, terutama untuk grup premium ya. Ini Akra juga menjadi salah satu sinyal lagi dari grup premium, di mana sudah saya katakan bahwa kita bisa beli di harga 885 hingga 945. Ya, kita bisa beli di area sini karena kenapa? I can explain kenapa saya mengatakan 885 hingga 945 itu merupakan target beli kita. Karena ini merupakan target koreksi ke Fibonacci retracement 0,618 hingga 0,5. Ketika dia menyentuh target ini, dia akan bergerak naik. Targetnya di mana? Nah, target Akra ini seharusnya masih lebih tinggi ya. Kalau saya bilang sih, tuh kan, sudah saya mark ya. 14.15 ini menjadi target Akra. Seharusnya di target sana lah Akra itu bisa bergerak. Apakah ada potensi untuk bergerak naik lagi menuju 14.15 saya? 14.15 menurut saya sih masih ada dan potensinya besar. Karena angka ini juga masih bergerak di atas EMA 90, 34, dan 21. Kalau kita lihat pembagian dividen kemarin sih Rp17 dan sekarang malah Rp25. Jadi ada peningkatan dari pembagian dividen di mana menjadi good news dari Akra. Untuk Akra sih oke lah kalau mau di hold ya. Boleh. Lanjut di sini ada saham ESA. Nah, perhatikan ya untuk ESA saya hapus terlebih dahulu saja karena ESA sudah berhasil membuat swing low valid dan ternyata adanya rejection dan bergerak naik reverse. Apakah reversal ini menjadi penanda bahwa sudah kuat untuk ESA untuk lanjut bergerak naik hingga menembus 16.10? Ya kita coba cek dulu ya. Kita bisa coba cek dulu sebentar. Saya ganti warna hitam saja. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya. Kita lihat bersama. Oke, ya. Jadi untuk ESA kalau saya bilang ini juga sudah berhasil breakout ya. Saya hapus dulu emanya. Ini sudah berhasil breakout dari trend line-nya ya. Sudah berhasil breakout dari trend line dan menunjukkan adanya penguatan tuh. Sudah berhasil breakout trend line secara konfirmasi, maybe kalau memang dia terkoreksi ya potensinya untuk retesting trend line lagi kalau saya bilang ya, retesting trend line lagi tuh di sini. Nah, ketika kita sudah dapat gambaran, kita coba cek dulu by Fibonacci retracement, apakah memang ada potensi untuk terkoreksi di sana. Nah, ternyata 0,382 dan 0,5 ini sudah berhasil tersentuh tuh target bullish-nya itu sudah tersentuh. Oke, 1 poin sudah tersentuh targetnya 1045 hingga 1155 sudah tersentuh. Sekarang kalau memang terkoreksi targetnya di mana? Tuh kan pertanyaannya kan pasti seperti itu. Target koreksinya maybe bisa di 910. Ya, sesuai lah dengan tren lainnya. Kurang lebih di 910. Nah, ketika kita sudah mark dari targetnya, cek lagi nih di sini. 860, 860, 915. Ya, mungkin ada potensi untuk koreksi dulu ya. Kalau memang adanya swing high valid ya mungkin terkoreksi dulu ke target yang sudah saya katakan itu.
860 hingga 915 baru bisa diangkat naik. Karena kan sistem kita sudah adanya reversal trend, reversal pattern, harus adanya higher high dan higher low baru bisa bergerak naik. Jadi ini perlu koreksi dulu baru bisa diangkat naik. Itu dari sudut pandang saya. Jika closing kemarin di 1035 untuk mencapai 860 ya kurang lebih perlu drop dahulu 16% baru bisa diangkat naik. Gitu ya. Semoga saja bisa dapat gambaran. Kita lanjut, di sini ada saham Bevin. Nah, untuk Bevin juga sudah terlihat adanya pattern, W pattern ya. Sudah adanya W pattern. Ya, belum terkonfirmasi breakout neckline lah kalau saya bilang ya. Breakout neckline pun ini juga nggak strong. Tapi kalau kita coba cek by moving average, harganya masih ranging di EMA 21, 34, dan 90. As long dia masih membuat higher high dan higher low, ya nggak ada masalah. Ini sudah kelihatan nih, sudah mulai untuk membuat higher low lagi dan higher high lagi. Ya, semoga saja masih bergerak ranging di sana dahulu, masih rutin membuat higher high dan higher low. Dengan kondisi sekarang sih, kalau memang terkoreksi, memang masih ada potensi ya. Potensi koreksinya maybe bisa jadi di trend line tuh. Mungkin di harga 1020 hingga 1050 di area sanaan. Itu ya untuk Bevin, karena dia reject terus tuh di resistance 1185. Lanjut, di sini ada saham Arko. Arko baru IPO sudah naik cukup kencang ya. Sudah naik cukup kencang. Arcora Hydro ya. Saya belum cek ini perusahaan apa. Nanti bisa tulis di kolom komentar. Kita coba cek untuk Arko by broker summary. Nah, Arko perhatikan ya, adanya akumulasi dari broker ZP kurang lebih 1,3 M, rata-rata 552. Top distributor sih ada XC, rata-rata 580,9. Jadi perhatikan saja ada top akumulator dari ZP, top distributor dari XC. Itu ya untuk Arko. Kita lanjut, di sini ada saham Behit. Tuh untuk Behit ya sudah kelihatan sudah mulai bergerak naik. Ya meskipun dia belum berhasil breakout dari resistance 71, at least adanya pergerakan. Volume juga menunjukkan adanya peningkatan dan dilihat sekilas ya, ini sudah kelihatan adanya higher low. Mana bagus ya, kalau adanya higher low itu bagus. Tuh, adanya higher low kan. Nah, kita tunggu saja ketika dia semuanya berhasil breakout dari 71, ya kita bisa ukur sampai mana pergerakannya. Tuh, coba cek dulu. Ini kan masih dalam range sideways tuh sebenarnya ya. Bait kan sebenarnya masih dalam range sideways. Targetnya ya maybe bisa di harga 84-an, 90-an di sanaan. Jadi untuk bait ini dengan kondisi sekarang sih boleh di hold ya. Boleh di hold. Tapi untuk membatasi koreksi ya teman-teman bisa antisipasi dengan cara kalau dia closingnya sudah semuanya breakout dari 66 ya teman-teman bisa taking profit. Kalau memang harganya turun di bawah 66, teman-teman bisa taking profit. Itu saja untuk Behit. Lanjut, di sini ada saham MNCN. MNCN closing di harga 1055 dengan persentase. Saya hapus dulu semuanya. Plus 7%, karena juga ada merger dari BMTR ya kalau nggak salah beritanya seperti itu. Kita coba cek, masih rutin untuk membuat higher low. Ya, masih rutin untuk membuat higher low. Nah, kita coba cek di sini. Masih rutin untuk membuat higher high di mana ya bagus ya, bagus. Bukan bad news tapi good news untuk MNCN di mana memang masih menunjukkan adanya perlawanan dan penguatan seperti itu. Nah, kita bisa coba cari dari Fibonacci retracement. Ini ada support 950, ada lagi di 980. Ini bisa dijadikan demand area, target resistance. Kalau memang berhasil breakout dari 1080 juga maka menunjukkan bahwa MNC masih dalam kondisi penguatan yang cukup kuat seperti itu. Tapi kalau memang terkoreksi ya target koreksinya di demand area
950 hingga 980. Jadi untuk MNCN semoga saja dapat gambaran ya, karena volume kemarin juga cukup tinggi ya gitu untuk MNCN. Lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada saham SII. SII juga recheck ya di harga 5825 dan menguat kemarin juga volumenya cukup tinggi, naik 4%, sempat diangkat naik ke 6425, namun memang melemah kembali, melemah Rp100. Untuk SII coba cek dari broker summary. Tuh. Akumulator sih dipegang oleh PD dan BK ya, ini juga cukup banyak sekali. 157M untuk PD dan BK 92M. Rata-rata 6355 dan 6323. Dan kemarin closing di 6325 ya, kurang lebih rata-ratanya sesuai dengan closing kemarin. Apakah adanya potensi untuk terjadi reversal di ICI berhubung juga sudah berhasil breakout dari resisten 6275. Hal ini menunjukkan memang ada potensi untuk terjadinya pullback terlebih dahulu. Nah, target pullbacknya di mana? Bisa di sini ya. Di 6.500 ini masih possible kalau menurut saya, 6.500, atau bahkan kalau memang kuat ya bisa di 6.975 atau 7.000 gitu ya. Jadi memang masih ada potensi untuk menguat nih di ASI berhubung juga baru golden crossing. Gitu saja untuk ASI. Mungkin pembahasan kita memang cukup singkat, semoga saja dapat materi dan pembelajarannya. Saya tunggu kehadirannya di grup premium dan juga grup Telegram ya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.